Saya hanya ingin tahu tentang sebetulnya Ibu tentang kunjungan Bapak Presiden yang ke Jerman, kemudian ke Rusia dan Ukraina, itu hasilnya seperti apa sih yang kita tidak pernah mendapatkan penjelasan, hanya membaca dari media. Apa yang kita dapatkan? Karena Ukraina sendiri melihat kecewa terhadap Indonesia yang dianggap tidak tidak konsisten begitu ya, tidak konsisten, dan Ibu juga pernah memanggil kedutaan Ukraina terkait ini. Saya kira yang saya baca seperti itu, Bu. Kemudian dianggapnya Indonesia ini punya standar ganda begitu dalam menyikapi Israel dan jalur Gaza dengan situasi Ukraina. Nah, Kementerian Luar Negeri pernah menyampaikan dan telah memanggil Dubes Ukraina, dan saya ingin tahu seperti apa perkembangannya begitu. Bu Menlu untuk isu-isu aktual lainnya. Baik, Ibu Ketua, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin memulai penjelasan mengenai masalah pelaksanaan politik luar negeri yang terutama nanti akan dikaitkan dengan kehadiran Bapak Presiden sebagai tamu dari KTT G7, kemudian Ukraina, Rusia, dan kunjungan ketiga negara. Tadi Pak Idam menyampaikan bahwa Pak Idam tadi menyampaikan bahwa frame atau narasi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri ini sesuai dengan spirit dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini betul-betul memang selalu menjadi frame kita. Termasuk pada saat Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Ukraina dan Rusia adalah dalam konteks melaksanakan amanah dari konstitusi kita, dan juga pelaksanaan politik luar negeri kita selalu didasari pada prinsip pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, kita mulai dengan kunjungan atau kehadiran Bapak Presiden sebagai tamu kehormatan di dalam KTT G7. Dan di situ Bapak Presiden betul-betul bicara secara terbuka mengenai masalah rivalitas, mengenai masalah dampak dari perang di Ukraina, termasuk dampak terhadap pangan dan energi. Jadi kalau kita lihat sekuensnya Ibu Bapak, kehadiran di Elmo, di G7, kemudian Ukraina dan Rusia itu tidak atau bukan merupakan sebuah kebetulan, tetapi ini betul-betul merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu. Di G7 kita bicara dengan mereka, prinsip kita, apa yang akan kita sampaikan, dan di situ kita juga berbicara bahwa saya akan berkunjung ke dua negara setelah saya dari Jerman. Nah, disitulah kemudian muncul beberapa kepala negara menyampaikan kalau sudah nanti tolong kita diberi informasi hasil dari kunjungan tersebut. Memang di dalam pembahasan di G7 banyak sekali isu yang terkait dengan masalah pangan. Nanti akan saya jelaskan pada saat Presiden berkunjung ke Kiev dan juga ke Moskow. Nah, persiapan ke Kiev dan ke Moskow, Ibu Bapak, sekali lagi Pak Effendi, bukan sangat mudah, tetapi sangat penuh tantangan, detail, dan bekerja dalam senyap. Karena sekali lagi ini menyangkut masalah keamanan bagi seorang presiden untuk masuk ke wilayah yang sedang berkonflik. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk tentunya dari BIN, dari BAIS, dan lain-lain yang memberikan backup secara penuh dalam mempersiapkan kunjungan ini. Nah, kunjungan Bapak Presiden kalau kita lihat peta besarnya, kita berusaha untuk mencari tahu siapa saja yang sudah bertemu, berbicara
dengan kedua negara tersebut, kita ketemu dengan satu hal, bahwa Bapak Presiden adalah kepala negara Asia dan juga kepala negara dari negara berkembang yang berkunjung ke dua negara tersebut dan diterima dalam situasi yang hangat oleh presiden kedua negara tersebut. Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa di Ukraina misalnya pertemuannya cukup lama, lebih dari 2 jam. Begitu juga pada saat di Rusia. Ada 2 hal prinsip yang dibahas Bapak Presiden di 2 negara tersebut, baik dengan Presiden Zelensky maupun dengan Presiden Putin. Yang pertama adalah mengenai masalah perdamaian. Ini adalah salah satu alasan utama kenapa Bapak Presiden mengunjungi kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Dan sekali lagi, kenapa masalah perdamaian ditonjolkan oleh Bapak Presiden, ini adalah dalam konteks, dalam koridor pelaksanaan amanah konstitusi kita, ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, pembicaraannya sangat terbuka, sangat terus terang, dan memang sampai saat ini pun Ibu Bapak, kalau kita bicara mengenai masalah resolusi damai dari konflik tersebut, it is very unfortunate bahwa kita melihat dan mendengar belum adanya komitmen dari para pihak terkait untuk menyelesaikan secara damai konflik yang ada. Nanti pendalamannya boleh kami bisa sampaikan secara terpisah. Nah, di situ pun Bapak Presiden menyampaikan, baik kalau toh sampai saat ini belum ada komitmen untuk penyelesaian secara damai, kami tidak akan berhenti untuk bicara, mengencourage semua pihak bahwa resolusi damai adalah cara yang terbaik yang harus dilakukan. Maaf Ibu, saya interupsi, ini masih terbuka? Masih terbuka. Oke, silakan. Yang kedua adalah mengenai masalah pangan. Tadi disampaikan mengenai masalah pangan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di Ukraina menyebabkan dunia mengalami tidak saja krisis pangan, tetapi kalau toh barangnya ada, maka harganya sangat naik. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa saya tidak reinvent the wheel, tidak mulai dari awal sekali. Karena Bapak Presiden adalah bagian juga menjadi salah satu anggota dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jadi Bapak Presiden ini salah satu champion dari Sekjen PBB, dari grup yang dinamakan Global Crisis Response Group. Intinya grup ini dibentuk adalah untuk mengadres dampak energi, pangan, keuangan dari perang yang terjadi di Ukraina. Nah, misi mengenai masalah pangan ini adalah mereintegrasikan ekspor grains dari Ukraina dan ekspor gandum serta pupuk dari Rusia ke dalam rantai pasok global agar masalah pangan ini dapat tertangani. Dan Presiden menyampaikan di G7 bahwa situasi perang seperti ini yang paling terdampak adalah negara berkembang. Dan Presiden di G7 bahkan menyampaikan, kalau isu pupuk ini tidak bisa diselesaikan, maka yang akan terjadi adalah dampak krisisnya bukan di gandum, sekarang kan gandum, orang banyak bicara gandum. Tetapi kemungkinan next adalah ke beras. Dan ini data yang dipakai Bapak Presiden adalah data dari laporan kedua Global Crisis Response Group dari Sekjen PBB, di mana Bapak Presiden menjadi anggotanya. Dan kalau beras terdampak dengan harga atau terbatasnya ketersediaan pupuk, maka akan terdampak 2
miliar orang di seluruh dunia. Nah, jadi sekali lagi upayanya adalah reintegrasi ekspor grains dari Ukraina dan ekspor gandum serta pupuk dari Rusia dalam rantai pasok global. Dan dibahas apa yang menjadi hambatan dari upaya reintegrasi tersebut. Ibu Bapak, selain track yang diambil oleh Bapak interupsi sedikit. Presiden, Mohon maaf Ibu Menteri, saya nggak mengerti kaitannya gandum dengan beras. Kan negara produsennya berbeda begitu. Kasih. pupuknya Ibu, pupuknya. Maka di satu pilar lagi tadi reintegrasi ekspor gandum dan pupuk dari Rusia ke dalam rantai pasok global. Karena kelangkaan pupuk akan dapat menyebabkan krisis selain gandum, korps lain, termasuk dalam hal ini beras. Nah, jadi sekali lagi Bapak Presiden menyampaikan data-data yang memang sudah digarap di dalam crisis response group yang didirikan oleh Sekjen PBB, dan data itu dihadirkan di G7. Nah, tadi saya sampaikan selain track yang diambil oleh Bapak Presiden, tentunya melalui berbagai macam cara kami melakukan kontak dengan para negosiator Sekjen PBB, baik untuk yang menangani Ukraina maupun ke Rusia. Nah, kita saling mengisi, saling membackup, dan kemudian salah satu hasil yang yang kita ketahui semua dengan fasilitasi Sekjen PBB dan juga Turki terlibat di dalamnya, karena Turki Black Sea memang ada kaitan dekat dengan Turki, apa yang dinamakan Black Sea Initiative yang sudah memungkinkan ekspor gandum dari Ukraina dapat mulai dilakukan. Dan kemarin saya pantau bahkan ekspor gandum dari Ukraina sudah dapat mencapai Afrika untuk pertama kalinya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, memang setiap upaya diplomasi sifatnya bukan one off. Tadi disampaikan perlu adanya follow up. Dan kunjungan ini adalah pembuka jalan. Di balik itu banyak sekali hal-hal yang memang kita lakukan sehingga kepentingan dunia agar perang dapat segera selesai dan dampak dari perang ini dapat juga diatasi, terutama adalah kepentingan negara-negara berkembang. Kalau diizinkan untuk Ukraina dan Rusia, saya ingin stop di situ. Kemudian saya ingin masuk kepada kunjungan selanjutnya, yaitu ke Bu, RRT. saya interupsi Pak. Bu, saya lebih baik kita detail soal Ukraina ini Bu, karena ini berpotensi jadi perang dunia Bu. Kalau boleh kita lebih banyak diskusi. Bu, yang pertama, saya tidak mengatakan kebetulan 3 agenda KTT 7, kemudian Ukraina dan Moskow, tapi yang saya artikan kebetulan suasana kondusif itu didapat Bu di G7. Itu kebetulan Bu. Itu blessing Bu. Karena belum tentu juga Macron semua memberikan endorse to go ahead Bapak. Tapi itu kan kita juga mendapatkan informasi Bu. Karena Kanada, Amerika kan nggak suka sebenarnya kita masuk ke Ukraina itu. Karena perang ini kan bukan perang ngobrol-ngobrol, ini kan perang Bu. Ini perang yang masih di awal-awal Bu. Ini bukannya kan untuk merestrukturisasi dunia ini Bu. Di mana Rusia dengan Cina akan berkoalisi menguasai dunia Bu. Ini kan petanya kan tidak sesederhana hanya urusan Ukraina Bu. Dan demikian juga Amerika. Nah, kenapa kita tidak bahas ini Bu? Karena pertama, setahu saya Pak Presiden hadir diundang oleh G7 sebagai presidensi dan sekaligus sebagai salah satu dari negara yang dipilih oleh negara yang menjadi tuan rumah, ya Bu ya, kan seperti itu.
Jadi tuan rumah seperti kita boleh saja mengundang siapa saja sepanjang disetujui oleh partners. Nah, kehadiran di Ukraina, terutama Ukraina dan Moskow ini kan, menurut saya beliau kan tidak membawa misi ya Bu ya, misi atas nama siapa. Baik sebagai presidensi G20, dia hanya sebagai ini, please, saya mohon dikoreksi ya Bu ya, atau dia hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, ANSI, sehingga Presiden Ukraina ya dia pikir ya seseorang berkunjung ke tempat saya ya monggo aja, tidak ada agenda proposal yang ditawarkan dalam rangka apakah menjadi mediator sebagai Turki atau sebagai apapun.